Pemirsa, bagaimana evaluasi operasi khusus Aman Nusa 2 dan bagaimana pergerakan lalu lintas selama PPKM Darurat Jawa Bali? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Kabahar Kampori selaku Kaopsus Aman Nusa 2 2021, Komjen Pol Arief Sulistianto. Pak Arief, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Ya, Pak Arief, evaluasi dari operasi Aman Nusa 2 sampai saat ini seperti apa, Pak Arief? Ya, terima kasih. Kemarin dari pagi sampai siang dilanjutkan lagi, sudah dilakukan evaluasi dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden jam 10.30, kemudian jam 1 Pak Kapolri langsung menindaklanjuti dengan video conference dengan seluruh Kapolda dalam evaluasi pelaksanaan operasi Aman Nusa dan penerapan PPKM darurat. Sampai dengan hari ke-11 ini terus dilakukan upaya-upaya yang komprehensif di dalam upaya menurunkan angka penambahan jumlah COVID di Indonesia, terutama di dalam operasi Aman Nusa dan PPKM darurat ini meliputi 7 provinsi, Bali dan seluruh Jawa. Memang pada awal operasi pada tanggal 3 masih terjadi ada kendala kemacetan dan kemudian hari ketiga sudah dilakukan perubahan-perubahan pola dan penyempurnaan. Ya, sampai saat ini sudah bisa berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kemacetan di pos-pos penyekatan untuk melakukan verifikasi terhadap surat tanda pekerja ini. Ini merupakan satu risiko yang memang harus kita hadapi bersama, karena memang ini salah satu upaya untuk membatasi gerak supaya penularan ini bisa diatasi. Baik. Pak Arief, ini dampak terhadap pembatasan mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat ini sudah mulai terlihat belum, Pak Arief? Ya, kalau dilihat dari jumlah penambahan angka positif memang masih meningkat, tetapi akan lebih baik kalau dilakukan pembatasan seperti ini. Bayangkan kalau tidak dilakukan pembatasan, mungkin akan lebih tinggi lagi. Nah, ini merupakan salah satu upaya. Di dalam upaya penanggulangan COVID ini, pembatasan kegiatan masyarakat itu bukan satu-satunya jalan, bukan satu-satunya cara. Di dalam operasi Aman Nusa ini, di samping pembatasan kegiatan masyarakat atau pembatasan mobilitas masyarakat, operasi Aman Nusa bersama-sama dengan seluruh instansi yang ada melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan itu mulai dari kegiatan deteksi, kegiatan edukasi yang sifatnya preemptif, edukasi, kemudian sosialisasi, kemudian melakukan langkah-langkah pencegahan. Jadi memastikan dipatuhinya protokol kesehatan sampai kepada upaya-upaya menekan hukum. Nah, ini yang harus dilakukan secara bersama-sama. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat juga harus sadar terhadap ketaatan protokol kesehatan. Mulai dari mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Ini sebetulnya masalah utama yang harus kita tekankan kepada seluruh masyarakat. Sehingga kalau kesadaran masyarakat tinggi, maka seperti saya sampaikan, kita tidak perlu membatas-batasi seperti ini lagi. Yeah. Jadi yang paling utama adalah masyarakat. Karena masalah COVID ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah saja. Seluruh masyarakat, TNI, Polri juga bersama-sama, tetapi peningkatan ini masih saja terjadi. Artinya masih ada masalah di dalam kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini. Baik, Pak Arief, jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan, contoh ketidakpatuhan masyarakat yang paling banyak ditemukan dalam operasi Aman Nusa 2 ini seperti apa, Pak Arief? Yang paling banyak adalah sampai dengan hari ini, selama 11 hari,
Satuan Tugas Penegakan Hukum sudah melakukan kegiatan sebanyak 3.393 kegiatan, dan penindakan yang paling banyak dilakukan adalah TPRing, tindak pidana ringan, berkaitan dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Ya. Seperti ada rumah makan yang harusnya tidak boleh menerima atau melayani di tempat, masih melayani di tempat. Kemudian ada yang tidak menggunakan masker. Dan yang kedua ini mencapai 1.269. Kemudian kegiatan takedown terhadap media sosial itu ada sebanyak 1.638. Di mana masih ada pihak-pihak yang membuat berita-berita atau narasi-narasi yang menyesatkan. Ini juga cukup banyak dilakukan tindakan dengan melakukan takedown terhadap situs-situs yang tidak jelas ini. Baik, Pak Arief, apa yang perlu diperbaiki Pak dalam operasi ini, mengingat PPKM darurat ini masih berlangsung hingga tanggal 20 Juli? Ya, kemarin di dalam evaluasi yang dipimpin oleh Pak Kapolri, saya sampaikan bahwa di dalam upaya penanggulangan ini untuk menurunkan penambahan COVID-19, seperti saya sampaikan tadi, harus dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilirnya. Pertama adalah edukasi kepada masyarakat. Edukasi terhadap COVID-19 itu nyata, sehingga mereka atau warga masyarakat harus paham terhadap protokol kesehatan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana akses masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan terhadap warga yang isolasi mandiri, kemudian warga yang harus dirawat di rumah sakit. Ini sudah dilakukan semua. Kemudian kegiatan-kegiatan pembatasan mobilitas warga sudah kita lakukan, dan juga penegakan hukum. Nah, ini minggu kedua ini nanti, karena tanggal 20 akan ada Idul Adha, kami juga sudah mengantisipasi. Kami pesan kepada warga masyarakat supaya jangan memanfaatkan libur Idul Adha ini, walaupun tidak ada libur, hanya 1 hari saja, tetapi jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang nanti menimbulkan kerumunan. Apakah penyembelihan kurban, pembagian kurban, sholat id. Saya pikir ini sudah diatur oleh instansi yang memang mempunyai otoritas melakukan pengaturan kegiatan-kegiatan Idul Adha ini. Baik. Pak Arief, apakah ada upaya-upaya yang dilakukan dalam operasi Aman Nusa 2 ini yang sifatnya lebih humanis begitu, supaya untuk menghindari adanya tindakan-tindakan yang kemudian mungkin saja membuat masyarakat menjadi anti begitu terhadap Polri? Bagaimana? Ya, Pak Kapolri sudah menekankan langkah-langkah humanis, umpamanya melakukan peneguran terhadap masyarakat. Kita tidak langsung melakukan penindakan seperti penegakan hukum. Pasti akan dilalui dengan himbauan-himbauan. Himbauan diingatkan kembali, dan kalau memang masih membandel ya harus dilakukan tindakan penegakan hukum secara terukur. Bahkan sudah dilakukan juga sidang di tempat. Kemudian dengan ada pembatasan ini pasti ada pihak-pihak atau kelompok masyarakat yang mungkin pekerja harian yang tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Ini dilakukan atau diberikan bantuan sosial, dan ini sudah berjalan baik oleh pemerintah dengan dibantu distribusinya oleh TNI dan Polri. Ini semuanya sudah berjalan, sehingga efek dari kegiatan tindakan kebijakan PPKM Mikro ini bisa diatasi dengan adanya kegiatan bantuan sosial ini. Kabahar Kampolri, Komjen Pol Arief Sulistianto, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang.